Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Maria diangkat ke sorga. Apa pesannya, apa maknanya untuk kita yang merayakannya, itu yang mau kita renungkan hari ini. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga di tengah situasi duka atas gempa bumi yang dahsyat di Pulau Flores yang telah mengakibatkan hampir 40 korban jiwa dan macam-macam kerusakan lainnya. Tetapi bagaimanapun saudari-saudara, ini kesempatan yang baik bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan untuk segala rahmat, penyertaan, bimbingan berkat-Nya, juga peneguhannya untuk kita dan terutama untuk para korban gempa bumi di Flores. Tentu kita tidak hanya berdoa, tapi juga akan selalu mendukung saudari-saudara kita di Flores, entah dengan doa, dengan macam-macam penguatan, tapi juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang meringankan beban mereka. Saudari-saudara umat beriman terkasih, penghormatan kepada Maria merupakan salah satu kekayaan iman gereja Katolik yang membedakan dengan gereja-gereja denominasi yang lain. Penghormatan ini didasarkan atas fakta dan keyakinan bahwa Maria itu punya hubungan yang istimewa dengan Yesus putranya, bahwa dia punya relasi yang sangat khas dengan Yesus. Dia dipilih oleh Tuhan untuk mengandung, melahirkan, membesarkan, menyertai Yesus sepanjang hidupnya sampai di bawah kayu salib. Pada hari raya ini saudara-saudari, kita merayakan iman gereja bahwa karena keterpilihan dan karena kesuciannya, Bunda Maria telah mengalami kemuliaan bersama putranya di sorga. Maka kata yang dipakai adalah Maria diangkat ke sorga, bukan Maria naik ke sorga. Saudari-saudara umat beriman terkasih,
Maria sesungguhnya adalah manusia biasa seperti kita. Namun, kesuciannya, kekudusannya luar biasa. Dia telah dipilih sejak dalam rahim ibunya menjadi bunda Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak memilih secara acak begitu saja. Iman gereja menyatakan Maria dikandung tanpa noda dosa. Mengapa demikian, saudari-saudara? Karena Tuhan menghendaki Maria menjadi jalan yang bersih dan suci bagi putranya ketika dia masuk ke dunia, menjelma menjadi manusia. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan membiarkan putranya lahir melalui jalan yang kotor akibat dosa asal. Kalau Maria tidak terpilih bebas dari segala noda dosa, bagaimana mungkin malaikat Gabriel menyapa Maria dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan ketika Maria nampaknya masih ragu, malaikat mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalau Maria tidak suci jiwa dan raganya, mampukah dia berkata dengan penuh kemuliaan sebagaimana kita dengarkan dalam kidungnya, dalam Injil tadi, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang ini, segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia." Di satu sisi, saudara-saudari, Maria disucikan Allah bagi putranya. Tetapi di lain pihak, gereja juga memandang Maria tetap menyadari kerendahan dirinya sebagai manusia. Karena itu dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Keterpilihan dan kesucian Maria inilah yang merupakan hakikat dari hari raya Maria diangkat ke sorga. Hari raya ini menyatakan bahwa baik tubuh maupun jiwa Maria seutuhnya dikuduskan, disucikan oleh Allah, sehingga ia diangkat masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Hari ini saudara-saudari kita memandang Maria sebagai teladan hidup bagi kita orang beriman. Ia menjadi teladan kesucian, teladan ketaatan, teladan pelaksana kehendak Tuhan yang penuh dengan konsistensi. Kesuciannya bersumber pada hubungannya dengan Yesus. Dia menerima sabda Tuhan dan melaksanakannya sampai tuntas. Dia adalah ibu bagi Yesus, tetapi juga saudari-saudara adalah murid Yesus yang pertama. Karena dialah yang mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Dengan sikap sempurna sebagai ibu dan murid, Maria mengikuti jalan hidup Yesus, termasuk ikut serta dalam jalan penderitaannya. Demikian pula kita belajar dari Bunda Maria bahwa kesucian hidup berawal dari kesediaan untuk menerima kehendak dan sabda Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh ketaatan. Saudara-saudara umat beriman terkasih, selanjutnya kesucian hidup itu dipelihara, dikembangkan melalui dinamika hidup dalam kegembiraan dan kecemasan, dalam kebersamaan maupun kesendirian, dalam kesepian, maupun ketika kita sedang merasa penuh sukacita. Jelas, kekudusan adalah anugerah, tetapi kesucian adalah suatu proses perjuangan dalam jatuh bangun. Karena itu, kesucian adalah sebuah tanggung jawab, sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang dikembangkan, dihayati terus-menerus sepanjang hidup. Hari ini kita mensyukuri teladan kesucian hati Bunda Maria. Sekaligus kita diingatkan saudari-saudara bahwa kita pun masing-masing telah mewarisi kesucian yang sama, mewarisi kekudusan yang sama melalui sakramen baptis
yang kita terima, dan tentu sakramen-sakramen lain yang menguduskan. Atas cara itu, kita menjadi milik Kristus. Kita dikuduskan bagi Kristus. Dan pada saatnya nanti, kita ikut Bunda Maria bergabung dalam kemuliaan sorgawi. Buah akhir dari kesucian tidak lain adalah menjadi milik Kristus dan masuk dalam persekutuan dengannya, masuk di dalam kerajaannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga merayakan Maria diangkat ke sorga, kita diteguhkan, kita diingatkan akan panggilan kita menuju kekudusan. Dengan bantuan teladan hidup dan doa-doa Bunda Maria, semoga kita disemangati, kita diinspirasi untuk menjalankan kehidupan kita, menjalankan panggilan kita di tengah dunia, menurut sabda Allah, menurut kehendak Allah, seperti Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Bunda Maria, bundamu dan bunda kami juga, telah memberi kami teladan kekudusan, teladan kesucian, teladan ketaatan pada kehendak Allah. Ia telah mulia di sorga bersamamu, dan kami semua masih dalam siarah pengharapan untuk sampai dalam persekutuan denganmu. Kuatkan kami, teguhkan kami, semoga dengan teladan hidup Bunda Maria, teladan kesucian, kekudusan dan ketaatannya, meneguhkan kami menjalani perutusan kami di tengah dunia, hingga pada akhirnya nanti kami boleh bergabung dalam persekutuan denganmu dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, teristimewa saudari-saudara kita di Pulau Flores yang terkena bencana gempa bumi. Segala niat, tekad yang ingin kita wujudkan, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.